Kita tercinta Siti Sandra Teresa Avila. Yuk Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Luar biasa. Yuk bangkit berdiri yuk, kita mau hari ini mau mulai pagi ini. Sebelum kita masuk dalam PD, kita mau puji-pujian dulu. Kita mau rasakan kasih Tuhan, kita mau rasakan sukacita dari Tuhan yang luar biasa buat kita. Siapa yang merasa dikasih sama Tuhan boleh lambaikan tangan. Syukur kami Tuhan.
Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur
buat hari yang indah ini Tuhan. Kau berikan kami semua kesehatan Bapa, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan sehat. Karena semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadi teladan kasih yang sempurna bagi kami untuk mengasihi sesama kami sama seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Jikalau kami ada berdiri di sini hari ini, itu semua karena terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa. Tanpa-Mu mungkin kami sudah menyerah. Tapi bersama-Mu kami punya kekuatan baru, punya harapan baru, punya iman yang terus Kau perbaiki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan, tangan-Mu yang senantiasa menopang setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada Engkau masih kita dengan jumpa-jumpa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kesehatan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan cinta-Mu yang tak pernah habis buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesalahan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sudah seminggu berlalu dari PD Avila. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mungkin yang mau membagikan berkat dan cinta kasih Tuhan buat kita semua. Boleh maju ke depan. Ada yang enggak ya? Yuk, siapa yang mau sharing atau mau bagikan cerita tentang Tuhan kita yang luar biasa? Yuk, yuk. Masa nggak ada? Pasti ada. Ayo boleh. Oke, kalau belum ada, saya persilakan dulu deh dari teman kita dulu deh. Ayo, iya sih. Kasih kesempatannya. Shalom. Shalom. Sederhana saja apa yang sudah Tuhan perbuat untuk hidupku. Aku mengucapkan syukur sekali. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan karena satu hal, aku tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. 1 sampai 2 bulan yang lalu benar-benar sibuk dengan pekerjaan.
ke diriku sendiri, Tuhan, komitmenku di mana ya? Kayak gitu. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan aku orang-orang yang sangat mengasihi aku untuk mengingatkan aku komitmenku di pelayanan ini. Dimanapun aku ditempatkan pelayanan di PDA Villa ini. Sampai akhirnya satu titik mohon maaf izin Cioni sebagai perpanjangan tangan Tuhan, Cioni menyampaikan bahwa Tuhan merindukanku. Ya, aku pun juga merindukan Tuhan. Tapi kalau cuma ucapan, aku yakin ya semua bisa kayak gitu. Kembali lagi ke komitmen kita. Akhirnya aku ngobrol sama Tuhan. Tuhan, mohon maaf, aku sudah meninggalkan Kau 1-2 bulan kemarin karena pekerjaan. Aku lalai, aku lupakan Engkau, aku meninggalkan komitmenku untuk pelayanan. Aku mohon penyertaan-Mu Tuhan, aku mohon lihatlah anakku yang sempat hilang ini. Undanglah aku lagi dan jangan pernah untuk mengundang aku. Bantu aku mengatur waktu Tuhan, bantu aku mengatur waktu karena itu yang benar-benar membuat aku lalai akan pelayanan. Sampai akhirnya Tuhan benar-benar mulai bekerja dalam hidupku, benar-benar diatur waktuku, pekerjaan dibantu Tuhan untuk memaksimalkan, dan aku kembali dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan, mulai firman, membaca firman, doa, pujian penyembahan. Tuhan bantu itu untuk di rumah, dan sampai hari ini dahsyatnya Tuhan mengizinkan aku pelayanan hari ini pujian bersama dengan Sandra, Cikupa, Abadis, Kodonia, juga para pelayan Villa lain. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih juga untuk semua pelayan Villa yang selalu mengingatkan saya untuk kembali ke Tuhan. Terima kasih. Sharing yang luar biasa, dimana kita pada saat memang mau menyerahkan semua permasalahan kita di dalam Tuhan. Kita mau Tuhan yang menyelesaikan. Di saat kita banyak sekali permasalahan atau apapun itu, kita yakin bahwa Tuhan pasti turut bekerja. Dan apabila itu semua adalah kebaikan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Amin, saudara. Yo, sekarang kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau berdiam di hatinya, kita mau menunjukkan hadiratnya boleh hadir saat ini di tengah-tengah kita. Ya. Yang merasa hari ini diberikan sukacita boleh lambaikan tangan lagi, kita mau tepuk tangan, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, bisa aku bermain.
Tuhan kami Tuhan. Kami mau serahkan segala pergumulan kami saat ini di tangan-Mu. Dan kami percaya Kau akan menyelesaikan semuanya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau naikkan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai bentuk terima kasih kami Tuhan. Inilah isi hati kami Tuhan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada
boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu Bapak Vincent Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat kami semua. Agar pada pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar boleh memperoleh berkat dari Engkau, dan apapun yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, boleh kami terima dengan baik Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami serahkan acara pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua boleh terjadi seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang sekarang. Amin. Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Saya ada anak kecil ya, saya kayak adik-adik ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa kok, melempem ya. Semangat ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Syukur pada Tuhan. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan ini banyak orang yang cantik-cantik gitu ya. Soalnya banyak perempuan yang maksudnya gitu ya. Syukur pada Tuhan ya. Ini bukan suatu kebetulan. Ini kesempatan yang sudah disediakan bagi Tuhan. Saya percaya kita semua akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang gitu ya oleh ini Bu Cindy untuk membawakan satu renungan ya. Itu temanya tentang ini ya, bersyukur. Dimana menurut beliau ini adalah PT terakhir di tahun 2023, bukan PT terakhir ya, tapi cuma di tahun ini ya, 2023. Dan dimana melalui tema ini kita sekali lagi mau diingatkan atas segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun, baik itu keinginan yang sudah tercapai ataupun yang masih belum tercapai, dan kita diingatkan kembali untuk bersyukur Bapak Ibu sekalian. Nah, bersyukur ya, kalau sebentar bersyukurlah ya, ini kata yang tidak asing gitu ya. Bersyukurlah itu sering kita dengar ya, terutama kalau kita mungkin ada mengeluh gitu ya, terutama pada mungkin teman-teman sekalian kita mengeluh, aduh hidupku begini ya, dengan pasti kita akan dengar bersyukurlah gitu, bersyukurlah. Pada waktu kita mengeluh pada Romo, pasti Romo juga ngomong bersyukurlah, yang penting itu bersyukurlah gitu ya. Itu kata yang sebenarnya sangat mudah untuk dikatakan ya, bersyukurlah. Dan sejujurnya bagi kita yang mungkin juga sering mengatakannya, di saat kita mengalami titik tertentu dalam kehidupan kita, apakah mudah untuk bersyukur? Kadang seringkali bersyukur itu membutuhkan proses iman yang cukup panjang untuk seseorang bisa bersyukur gitu ya. Nah, mengapa memerlukan proses iman yang panjang? Karena bisa dibilang ya, bersyukur itu mungkin suatu tindakan yang sulit gitu ya, tapi juga mungkin mudah. Tapi kembali lagi, mengapa bersyukur itu bisa mudah? Karena apa? Kita akan mudah bersyukur kalau apa? Kalau ada kejadian yang baik dalam hidup kita. Namun jika tidak, apakah kita bisa bersyukur? Jangankan orang yang hidupnya tidak baik, kadang ada orang yang hidupnya baik-baik saja, punya keluarga yang baik, pekerjaan yang berlangsung dengan baik, bahkan cukup mapan. Mereka pun sudah lupa untuk bersyukur. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa semuanya itu mereka dapatkan karena apa? Usaha kerasnya. Itulah yang membuat mereka tidak ingat untuk bersyukur. Padahal jelas ya dalam Injil dikatakan Tuhan itu yang memberikan semuanya. Bahkan Ia memberikan matahari, sinar matahari dan juga hujan. Itu pada orang yang benar dan tidak benar. Di Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
artinya apa Bapak Ibu sekalian? Segala sesuatu itu kita terima. Dalam dunia ini semuanya pemberian Tuhan. Bahkan hal ini pun dikonfirmasi di dalam Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 224. Kalau mau di foto nanti dibaca di rumah juga boleh ya. Dikatakan kita hidup dengan ucapan terima kasih. Kalau Allah itu Esa, maka segala sesuatu yang ada pada kita dan yang kita miliki berasal dari Dia. Saya ulangi ya. Segala sesuatu yang ada pada kita dan yang kita miliki berasal dari siapa? Tuhan. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Apakah bersyukur itu mudah? Apakah mudah Bapak Ibu? Sekali lagi saya katakan bersyukur itu bukan masalah mudah atau sulit. Tapi bersyukur itu masalah kesadaran. Bagaimana seseorang itu bisa bersyukur kalau mereka tidak pernah sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi mereka. Banyak orang yang lupa ya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bersyukur sekalipun hidupnya baik-baik saja. Karena apa? Ya karena itu tadi. Mereka merasa semua itu karena ya usahanya. Kalau kita baca di 1 Korintus 4 ayat 7 ya, apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, maka apakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kita harus selalu menerima berkat dari Tuhan, tapi kita sering merasa bahwa itu bukan dari Tuhan, itu karena kehebatanku. Itulah mengapa seseorang itu tidak pernah bersyukur. Mereka tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu begitu berkarya luar biasa dalam hidupnya. Dan jelas dikatakan Tuhan dalam ini ya, KGK 224 ini, Dialah yang selalu memberkati kita, Dialah yang selalu memberikan segala apapun yang kita punya. Bahkan bukan cuma orang yang benar, bahkan yang tidak benar. Dan sayangnya banyak orang yang tidak menyadarinya. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kita perlu bersyukur setiap waktu. Berapa sering kita bersyukur? Jawab jujur dalam hati. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Puji Tuhan ya, tadi saya lihat di persekutuan doa ini, pada waktu pujian ada yang mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saya harap itu bukan cuma perkataan di depan sini, tapi terima kasih itu benar-benar disampaikan setiap hari. Pagi waktu bangun, apakah kita berterima kasih kepada Tuhan waktu bangun? Apa yang kita lakukan waktu bangun? Saya sering dengar di luar sana ya, itu buka handphone, cek WhatsApp, cek ada apa gitu ya. Kita periksa kembali. Pada waktu bangun pagi, apa yang kita lakukan? Pernahkah kita berterima kasih kepada Tuhan? Pertama kali, pada waktu malam sebelum tidur, sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita masih bisa tidur malam itu, semua itu hanya tangan Tuhan. Dan kita harus berterima kasih. Kita bisa selamat. Kalau kita masih bisa tidur, berarti kita masih dicukupi kebutuhannya. Benar Bapak Ibu? Periksa kembali. Apakah kita sudah berterima kasih setiap waktu? Seringkali manusia itu berterima kasih pada Tuhan itu kalau dalam keadaan terhindar dari suatu kesialan. Contoh ya, jatuh, nggak tipu, nggak jadi. Terima kasih Tuhan. Nyetir di mobil, kok keserempet. Oh terima kasih Tuhan, kacanya nggak jadi keserempet. Cuma sebatas itu. Kalau tadi saya katakan bangun pagi, banyak orang dari handphone. Kita sadari Bapak Ibu, kalau kita bisa bangun pagi, itu hal-hal sepele yang sering kita lupakan. Kalau kita bisa bangun pagi, berarti ada apa? Ada nafas kita, ada oksigen. Pernahkah kita berterima kasih atas oksigen? Jujur, saya aja kadang lupa untuk terima kasih atas oksigen. Hal-hal yang sepele, kita merasa semua orang juga dapat kok oksigen. Padahal oksigen itu begitu berharga. Bapak Ibu ingat ya waktu pandemi, banyak orang yang cari apa? Tabung oksigen Bapak Ibu.
berapapun harganya dibayar. Kadang sudah punya uangnya pun tabungnya nggak ada. Itu loh luar biasanya miskin. Di saat kita melimpah, kita merasa, oh ya sudah, memang harus ada. Kadang-kadang di saat kita ada, kita tidak menghargainya. Ingatlah, Tuhan itu selalu berkaya dalam hidup kita. Syukur ini bukan masalah ingatan ataupun juga tindakan. Karena kalau syukur ini waktu ingat saja, ya kalau ingat bersyukur. Gitu ya. Kalau kita merasa syukur ini sebuah tindakan, bisa kita akan bersyukur karena apa ya? Karena kita ini umat Tuhan harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Tapi apakah itu syukur yang benar gitu? Itu syukur yang terpaksa, Bapak Ibu. Karena apa? Timbang kualat tadi saya tidak berterima kasih. Jadi syukur itu bukan tindakan, tapi syukur itu masalah hati. Dan kita harus mempunyai hati yang selalu bersyukur. Hanya orang yang mempunyai hati bersyukur itu menghargai segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ini saya baca di internet. Ini penting. Manusia tidak akan pernah menghargai apa yang mereka miliki. Dia tidak pernah akan mendapat kebahagiaan. Kita perlu menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus menghargai apa yang kita punya. Ingat, ini orang dunia yang menulis. Kalau mereka tidak menghargai apa yang mereka miliki, mereka tidak akan mendapat kebahagiaan. Itulah mengapa kita harus selalu mempunyai apa? Hati yang bersyukur, yang menyadari bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Karena ya Bapak Ibu, orang yang tidak menyadari itu tidak bisa bahagia. Dan saya yakin Bapak Ibu mau bahagia ya. Amin. Ini ngantuk ya. Si isu ya. Mau bahagia? Amin ya. Oleh sebab itu kita harus mempunyai hati yang bersyukur. Kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 caranya, ada 3 B. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 14. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Demikianlah saja. Syukur kepada Allah. Kita masuk ke poin yang pertama. B yang pertama. Di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ini B yang pertama, bersukacita. Apa yang dimaksud bersukacita senantiasa? Apa itu bersukacita? Kita akan baca lebih lanjut ya. Kata bersukacita, saya pindah sini aja. Kelihatan? Ya. Kata bersukacita itu dalam bahasa Yunani ya, karena suratnya Rasul Paulus itu menggunakan bahasa aslinya ditulis oleh bahasa Yunani. Kata bersukacitalah itu menggunakan kata kairete dari kata dasar kairo. Dan kata ini Bapak Ibu sekalian itu dapat kita temukan di dalam Injil di waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit ini kita kenal ya, sebagai orang Katolik kita pasti tahu ya apa? Ada yang tahu? Khotbah di bukit itu apa? Wih, luar biasa ini. Nanti dikasih hadiah ya sama nanti ya. 8 sabda bahagia. Dan salah satunya itu di ayat ini. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Kata kairete itu ada sama di Injil ini, bersukacitalah, dengan terjemahan yang sama. Lalu kemudian ada juga di waktu Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya untuk melayani berdua-dua itu ya. Dan pada waktu mereka pulang gitu ya, mereka kan bersukacita gitu ya. Karena apa? Karena dapat mengusir setan gitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah
karena namamu ada terdaftar di surga. Kata bersukacitalah itu adalah kairete, ya, seperti yang tertulis di surat Rasul Paulus. Dari kedua ayat ini, maka jelas ya, maksud daripada kairete itu adalah bersukacitalah untuk suatu apa? Pengharapan di masa yang akan datang yang akan mereka terima, yaitu apa? Upah besar di surga. Jadi bersukacitalah ini mengartikan bahwa kita bersukacita akan suatu pengharapan. Seseorang itu dapat bersukacita karena apa? Ya, karena mereka yakin akan ada harapan gitu. Hanya orang yang bersukacita yang dapat melihat harapan ke depan. Ada tulisan dari seorang novelis Rusia, ya. To live without hope is to cease to live. Itu maksudnya adalah hidup tanpa harapan berarti kita berhenti hidup. Hidup tanpa harapan berarti kita berhenti hidup. Kita lihat Bapak Ibu di dalam dunia ini, betapa banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Karena mereka apa? Merasa masa depannya itu tidak ada. Masa depannya itu gelap. Dan ketakutan ini nyata Bapak Ibu sekalian. Ketakutan ini nyata dialami oleh banyak orang di dunia. Mengapa saya berkata begitu? Bapak Ibu, yang saya yakin pernah dengar yang namanya kasus bunuh diri. Itu karena apa? Karena mereka tidak yakin akan harapan masa depan dan lebih baik mengakhiri hidupnya. Itulah berbahaya orang yang tidak mempunyai harapan. Oleh sebab itu bersukacitalah senantiasa. Karena apa? Karena harapan itu selalu ada. Harapan bersama Tuhan itu selalu ada. Bersukacita, bersukacitalah. Ini penting. Pada waktu anak saya kecil, saya mengajak mereka untuk liburan, gitu ya. Dan mereka itu biasanya beberapa hari sebelum pergi, bahkan saya beberapa minggu, mereka itu sangat bersukacita. Bersukacita itu kadang, wah mereka kelihatan itu beda. Bersukacita sekali karena apa? Karena mau pergi liburan. Dan mereka bersukacita akan sesuatu hal yang mungkin sementara, gitu ya. Karena saya akan ajak mereka pergi ke suatu tempat yang mereka tidak pernah datangi. Dan mereka bersukacita. Dan sekalipun mereka belum berada di sana, mereka sudah bersukacita. Dan itu membuat mereka menanti-nantikan liburan itu. Itu anak saya yang menantikan janji yang sementara. Janji yang liburan mungkin hanya beberapa hari, paling lama seminggu, 2 minggu. Menantikan suatu harapan yang sementara. Mereka sangat bersukacita. Dan itu terlihat dari muka mereka, dari tingkah laku mereka. Bagaimana dengan janji Tuhan? Janji Tuhan itu apa? Kekal. Dia janjikan apa tadi? Hidup di surga. Hidup yang kekal. Bahkan ia juga berjanji akan apa? Menyertai kita sampai akhir zaman. Menyertai senantiasa itu berarti apa? Selama-lamanya. Dan bahkan dia juga berjanji, siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kamu. Inilah harapan yang Tuhan beri. Maka dari itu Bapak Ibu, bersukacitalah apa? Senantiasa. Orang yang bersukacita akan yakin akan pengharapannya. Dan hal itu akan terlihat dari kehidupan kita setiap hari. Karena apa? Hati kita ini dilimpahi syukur. Kalau kita mau punya hati yang bersyukur, mari saya ajak untuk selalu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Seperti anak saya yang bersukacita sebelum sampai di tempatnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang dikatakan pada awal ya, masih belum, keinginan masih belum terwujud. Masih belum sampai tujuan itu. Tapi saya katakan bersukacitalah senantiasa. Pada waktu kita masih menunggu, tetap bersukacita. Bahkan nanti pada waktu kita menerima janji Tuhan itu,
bersukacita senantiasa. Kita sudah belajar B yang pertama. Jika kita mau mempunyai hati yang bersyukur, apa Bapak Ibu yang pertama? Bersukacitalah senantiasa. Karena harapan itu selalu ada. Kita masuk ke poin yang kedua. B kedua. Di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah apa Bapak Ibu? Berdoa. Ini B yang kedua. Berdoa. Singkat dan jelas. Tetaplah berdoa. Ini maksudnya apa? Tetaplah berdoa. Itu bukan berarti kita berdoa tanpa melakukan suatu kegiatan. Tapi biarlah sebuah doa itu menjadi gaya hidup kita. Kalau kita baru saja membahas tentang pengharapan, maka jika poin selanjutnya ini berdoa, itu tidak salah. Karena tentu saja kita harus mengharapkan apa yang kita doakan. Tapi apakah sebuah doa itu hanya sebuah tindakan orang beriman untuk memohon suatu pengharapan? Apakah doa cuma memohon suatu pengharapan? Kita tahu Bapak Ibu, tidak semua doa itu langsung dijawab Tuhan. Tidak semua doa itu selalu sesuai dengan kemauan kita. Bahkan ada doa yang membutuhkan waktu yang lama untuk dijawab Tuhan. Lalu apa doa ini? Di saat kita mempunyai pemahaman bahwa doa ini hanyalah sebuah permintaan, itu seperti saya dulu pada waktu saya sebelum bertobat dan juga sampai di awal-awal pertobatan saya doa, ada kalanya saya cuti berdoa. Cuti berdoa. Mengapa saya cuti berdoa? Ya nggak dikabulkan, berdoa berdoa. Saya ngomong dalam hati, katanya apa? Mintalah, carilah, ketuklah. Tapi gak itu. Akhirnya apa? Saya cuti berdoa. Itulah pemahaman yang salah di waktu kita berdoa. Kita menempatkan Tuhan itu seperti vending machine. Bapak Ibu tahu ya vending machine? Itu mesin minuman tuh yang dipencet keluar Coca-Cola, ya keluar Coca-Cola, pencet Sprite keluar Sprite. Kita sering memperlakukan Tuhan itu seperti itu. Kita pencet, gitu, harus keluar Tuhan. Saya minta ini harus dikasih. Wah aku punya iman, kita ada yang mustahil bagimu. Seperti itu. Kita tempatkan Tuhan seperti vending machine. Kita pencet. Kalau nggak keluar kita marah Bapak Ibu. Pernah lihat ya orang vending machine itu kalau nggak salah mesinnya goyang betul ya. Seringkali kita melakukan hal sama yang seperti itu pada Tuhan. Doa itu bukan sekedar kata minta-minta. Doa itu seharusnya sebuah komunikasi, sebuah relasi dengan Tuhan. Dan dalam doa itu pun seharusnya bukan cuma minta. Seharusnya doa itu adalah ucapan syukur. Nah ini cara kedua. Kalau kita mau mempunyai hati yang bersyukur, tetaplah berdoa. Karena dari dalam doa itu kita naikkan syukur kepada Tuhan juga. Apa yang kita alami dari pagi sampai malam, itulah yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Mungkin jawaban dari doa itu belum kita dapat. Tetaplah berdoa. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu pasti jawab. Pasti jawab. Mengapa sering orang mengatakan Tuhan itu nggak jawab doaku? Mengapa mereka mengatakan itu? Ya karena jawaban yang mereka nanti itu bukan jawaban Tuhan. Akhirnya apa? Ya Tuhan tidak jawab. Padahal Tuhan jawab. Hanya saja kembali lagi, yang aku mau Coca-Cola, tapi tidak Tuhan Sprite. Tetapi padahal Tuhan tahu Sprite itu yang terbaik. Ini bukan iklan ya. Nanti jangan beli Sprite habis ini ya. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Meskipun saat ini mustahil,
kita berdoa. Saya mendapat kuasa doa, kuasa mujizat dari doa tahun ini, awal tahun ini. Dan saya doakan ini 11 tahun. Saya akan ceritakan singkat ya, semoga singkat karena agak panjang. Saya kebetulan diberikan kesempatan ya oleh Tuhan untuk sekolah di luar negeri. Saya SMA di luar negeri dan sampai kuliah di Australia waktu itu. Dan pada waktu saya lulus kuliah, itu kita waktu itu semua yang lulus dengan major tertentu itu dikasih kesempatan untuk mempunyai izin tinggal yang disebut permanent resident. Itu saya dapat izin tinggal itu tahun 2004. Saya dan istri saya dapat izin tinggal itu tahun 2004. Tapi kami semua, kami berdua itu tidak ingin kerja sebagai pekerja ya, di Australia. Karena di Australia susah untuk mempunyai sebuah bisnis, bukan nggak mungkin, tapi susah untuk orang seperti kita. Nah, akhirnya kita mau membangun bisnis di Indonesia dengan harapan kalau bisnis ini sudah jalan, sudah bisa autopilot gitu ya, kita paling bisa memantau dari sana nanti pulang pergi. Itu harapan kita. Dan nanti kalau sudah itu terwujud, barulah kita kembali. Singkat cerita, hal itu tidak terwujud. Usaha yang saya bangun hanya dalam waktu 2 tahun bangkrut. Jadi saya tidak pernah kembali ke Australia karena waktu itu saya juga tidak punya dana untuk kembali. Jadi singkat kata, tahun 2009 izin tinggal saya itu habis dan saya tidak bisa kembali. Tahun 2012 Tuhan mulai memberkati pekerjaan saya dan akhirnya saya bisa liburan sama anak-anak saya ke Australia. Nah, pada waktu saya di sana, karena Australia itu merupakan tempat saya besar, jadi Australia itu juga merupakan rumah kedua saya. Pada waktu saya di sana, saya begitu kangen tempat itu, dan saya sampai muncul sebuah keinginan. Aduh, kepingin ya, saya punya izin tinggal, saya ingin tinggal di sini, seperti itu. Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk cobalah ke orang yang ngurus dulu aplikasi permanent resident saya, cobalah. Pada waktu kita di sana, akhirnya dia cuma mengatakan ini sulit karena expirednya sudah terlalu lama. Jadi kalau nggak salah expired 8-9 tahun. Kalau mau ngurus dari baru, ngurus dari baru itu ada syaratnya satu yang saya nggak punya, yaitu saya harus punya badan usaha untuk membuktikan saya ini pengusaha. Nah itu saya nggak punya, karena saya kan perorangan, usaha perorangan. Tapi saya lihat, oh itu 3 tahun. Salah satu syaratnya adalah punya izin usaha selama 3 tahun. Oke lah, saya hitung-hitung usia saya masih nyukupi gitu ya, meskipun mepet gitu. Karena di sana itu ada poinnya, poin itu sesuai usia gitu ya. Semakin tua poinnya semakin mengecil. Dan saya hitung-hitung masih cukup lah poinnya itu. Kalau saya masih nunggu 3 tahun. Akhirnya saya buat izin usaha itu. Setelah selesai, saya mencoba mengurus. Saya masukkan aplikasi, ternyata waktu usia saya sudah menginjak, usia yang poinnya sudah berkurang 15 poin, sudah tidak dapat kita. Jadi apa? Untuk membuat baru itu semakin mustahil bagi saya. Mustahil. Apalagi kalau tadi yang 8 tahun aja menghidupkan permanen resident 8 tahun itu sudah sulit, ini apalagi sudah belasan tahun gitu. Kalau nggak salah waktu itu sudah 11 atau 12, saya lupa. Nah, tapi kembali lagi saya tetap ingin, saya ingin mencoba. Bahkan saya pulang dari liburan tahun 2012 itu saya sudah berdoa untuk agar Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan izin itu kembali. Saya berdoa. Kita ada doa keluarga gitu ya. Untuk anak saya di belakang, kalau bisa itu saksi nyata kalau saya dan mereka berdoa agar saya mendapatkan permanent resident itu kembali dari tahun 2012. Nah, tapi ini mustahil. Kalau dulu masih ada harapan ya, usia saya masih mencukupi. Ini sudah mustahil. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap berdoa dan saya tetap berusaha. Ada belasan agen, belasan pengacara yang saya coba
untuk menghidupkan permanent resident saya ini kembali. Dan semuanya itu menolak kasih saya. Bahkan kadang bukan cuma menolak, kadang WhatsApp saya nggak dibalas Bapak Ibu. Karena sudah tahu, oh ini semuanya berapa lama? Ini, tahun ini. Udah, masih nggak ada balasannya, dia perlu diangkat. Itu sudah bukan mustahil, sangat tidak mungkin ya. Saya tahu lawan bahasa saya super duper mustahil. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap berdoa. Saya tetap berdoa. Terus tak tahu ya caranya. Semua menolak. Tapi setiap kali ada pameran-pameran dia, Bapak Ibu tahu ada pameran properti di Australia itu biasanya kan ada permanent resident. Dan semuanya itu cara-caranya mustahil. Saya nggak kelihatan. Dan semuanya cara mustahil karena apa? Investasinya jutaan dolar. Tidak mungkin. Tapi tetap saya berdoa. Saya berdoa. Sampai tahun kemarin saya diberi kesempatan Tuhan untuk liburan lagi di Australia. Dan saya bertemu dengan seorang agen yang bilang, kamu ini bisa berdepan lagi. Tapi saya sudah kapok ini. Saya sudah kapok. Dan saya tidak tahu kenapa ketemu orang ini meskipun dia mau bisa, saya itu tidak kepingin mencoba. Karena saya merasa dia itu cuma mau itu uang DP-nya. Ini kalau nggak jadi kan nggak bisa kembali uang DP. Jasa di Australia nggak kayak di sini. Di sini saya kan bekerja di bidang jasa. Oh ya tadi saya lupa perkenalan ya. Saya di bidang jasa Bapak Ibu ya. Saya juga arsitek dan interior. Dan saya saat ini juga berusaha di bidang properti. Nah di bidang jasa di sana itu harus membayar dulu sebelum memakai jasanya. Jadi saya nggak mau lah. Paling saya cuma mau diambil uang DP-nya, habis itu ya sudah. Kalau nggak bisa kan yang penting aku sudah dapat DP-nya. DP-nya 50%. Saya nggak mau. Tapi apa yang kalimat yang dia katakan itu membuat saya berharap lagi gitu loh. Oh ini ada celah. Dia bilang bisa. Saya cari orang lain lagi. Dan ada satu orang kenalan saya. Kebetulan orang ini adalah orang Indonesia tapi sudah tinggal sana. Dia nikah sama orang bule. Dia bilang, waktu saya telepon, dia mengatakan setelah saya jelaskan semua ya, dia mengatakan kasus saya itu 60-40. 60% bisa, 40% tidak bisa. Seharusnya itu kemungkinan yang saya bilang sangat kecil gitu. Tapi tidak tahu kenapa ada dorongan dalam hati saya. Ada dorongan untuk mengurus ibu ini. Tapi ada satu syarat yang membuat saya gundah. Saya harus mengajukan aplikasi ini di Australia. Dan Bapak Ibu tahu saya harus menunggu berapa lama? Dia bilang paling cepat 3 bulan. Waduh Bu, 3 bulan di Australia kerjaan tinggal di sana hidup mahal. Mau saya tulis di sana malah bisa kerja. Ya kan? Status saya kan tulis di situ. Belum punya izin tinggal. Saya mulai bingung. Iya nanti saya sudah di sana, nanti pas kayak saya bikin badan usaha 3 tahun, bikin badan usaha, jadi saya harus bayar pajak dulu, Bapak Ibu. Itu saya lakukan tapi akhirnya gagal. Badan usaha pasti pajaknya harus lebih daripada perorangan gitu, maksudnya lebih bayar akuntan yang lebih gimana lagi seperti itu. Dan ini saya berpikir, nanti saya sudah usaha, nanti saya gagal. Tidak tahu kenapa istri saya itu mengatakan pergi yuk, kali ini masih datang. Wih, yakin betul ya. Akhirnya ya udah, saya kan suami yang mencintai istri, ya udah saya ikuti apa kata istri ya. Saya pergi dengan mental 3 bulan 2 kali pengangguran, ya. Ya udah, saya pergi. Saya masukkan aplikasi 23 Februari 2023. Tanggal 1 Maret 2023, saya mendapatkan WhatsApp. Selamat Bapak, aplikasi Bapak saya setuju. Saya sangat bingung. Katanya 3 bulan. Tanggal 23 Februari sampai 1 Maret itu berarti berapa? 7 hari Bapak Ibu. 7 hari. Saya sudah dapat permanent resident saya kembali. 11 tahun saya berdoa,
Itulah kuasa doa. Kuasa doa membuat yang 3 bulan paling cepat jadi 7 hari. Itulah luar biasa Tuhan. Beri kemuliaan itu. Apapun permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, meskipun tahunan, saya tidak tahu atau berapa tahun. Mungkin ada yang harus 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kayak ceritanya Santa Monica. Mendoakan Santa Agustinus. Tapi apa Bapak Ibu? Tetaplah berdoa. Naikkan syukur itu. Tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan waktu yang terbaik itu Tuhan berikan pada saya. Mengapa Tuhan berikan pada waktu tahun ini? Permanent resident saya itu tahun ini. Kenapa? Karena anak saya itu sudah mau kuliah. Dia tepat berikan waktunya pada waktu anak saya itu SMA 2. Itu luar biasa. Dia berikan tepat pada waktu ini. Dia tahu kerinduan hati saya untuk menyekolahkan anak di luar itu. Tapi dengan kemampuan saya saat ini itu tidak mungkin. Karena apa? Nyekolahkan anak di sana itu habis 1 rumah. Dan bukan rumah kecil, rumah besar. Tapi dengan permanent resident ini, itu lebih murah. Sama seperti kayak kita nyekolahkan anak mungkin di Ciputra. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan Dia berikan waktunya sekarang. Itulah luar biasa. Percayalah dan tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Tetaplah berdoa. Kita sudah belajar untuk mempunyai hati yang bersyukur. Ada 2. Yang pertama ini ya, bersukacitalah. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kita masuk ke poin yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang ketiga, B yang ketiga. Bersyukurlah. Sebenarnya apa sih mengucap syukur itu? Saya akan pakai dokumen gereja lagi ya. Katekismus Gereja Katolik 2637. Ucapan syukur merupakan ciri khas doa di dalam gereja yang dalam perayaan Ekaristi menyatakan hakikatnya dan terbentuk menurut apa yang dinyatakan itu. Sesungguhnya melalui karya penyelamatannya, Kristus membebaskan ciptaan dari dosa dan kematian, menahbiskannya secara baru dan mengembalikannya kepada Bapa demi kemuliaannya. Ucapan terima kasih anggota-anggota tubuh mengambil bagian dalam ucapan terima kasih kepada-Nya. Sebelum saya membahas berdoa, tadi barusan kita membahas berdoa. Bahkan dokumen gereja mengatakan apa? Doa itu apa Bapak Ibu? Ucapan syukur. Maka itu ingat, motivasi doa kita itu bukan jalur-jalur. Motivasi doa kita itu ucapan syukur. Itulah motivasi kita diajarkan gereja. Ingatlah, doa itu ucapan syukur. Apa yang hendak dikatakan di Katekismus Gereja Katolik ini tentang ucapan syukur, mengucap syukur? Kristus semua mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita, dan seharusnya kita juga memberikan ucapan syukur yang sama, seperti Kristus mengorbankan dirinya sebagai ucapan syukur kepada Bapa. Yaitu apa? Mengutamakan kehendak Bapa. Itu mengucap syukur. Jika kita mengucap syukur seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan diri, mengutamakan kehendak Bapa. Dan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa itu dalam segala hal? Kita akan baca di paragraf selanjutnya di 2538. Segala hal itu adalah tiap kejadian dan kebutuhan dapat menjadi korban syukur. Jadi setiap kejadian dalam hidup kita dan kebutuhan itu dapat menjadi korban syukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu apa maksudnya? Apakah kita mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kesialan,
atau kejadian yang buruk? Karena apa? Karena itu semata-mata ya sudah, ya itulah kejadian yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apakah seperti itu? Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang buruk, yang sial. Tidak seperti itu, bukan seperti itu. Bukan nanti, oh Tuhan terima kasih aku jebol got. Bukan seperti itu. Oh terima kasih Tuhan aku tobrok. Bukan seperti itu. Kita baca lebih lanjut. Kata mengucap syukurlah itu dalam bahasa Yunani itu Eucharistio. Itu digunakan di dalam Injil, terjemahan yang sama ya. Bersyukur itu di waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tahu ini kapan? 5 roti dan 2 ikan. Itu di ayat ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Eucharisti, mengucap syukur. Ya kita tahu ya Eucharisti ya. Itu ucapan syukur. Nah, di waktu Tuhan Yesus memecah-mecah roti, dia bersyukur sebelumnya. Coba berpikir Bapak Ibu, apakah 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang? Gimana Bapak? Cukup? Saksi. Kalau secara manusiawi kita merasa itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Mungkin kalau saya yang Tuhan Yesus ya, ini tidak usah 5.000 orang di sini aja, saya dikasih 5 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup. Tidak cukup. Saya mungkin ngomongnya apa? Ya gak cukup lah. Ngomel, ngawur ya isi panitia IPD. Iya mau roti segini orang banyak 5 roti dan 2 ikan. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Di saat kita mendapatkan 5 roti dan 2 ikan itu apa yang kita lakukan? Ngomel. Tapi lihat Tuhan Yesus. Apakah yang dia lihat itu jumlahnya? Dia tetap bersyukur. Bersyukur sekalipun mungkin yang kita dapat cuma 5 roti dan 2 ikan. Kita bersyukur dalam segala hal. Tahu apa Bapak Ibu maksudnya? Lebih baik ada 5 roti dan 2 ikan daripada tidak ada sama sekali. Apa sih pecah? Yakinlah Bapak Ibu, apapun yang dialami dalam hidup ini, mungkin masih 5 roti dan 2 ikan, tapi ada sesuatu yang bisa disyukuri. Kalau tadi saya menyaksikan doa 11 tahun dijawab Tuhan, ini doa saya 9 tahun, dan sampai hari ini kita belum mendapatkan apa yang saya minta. Jadi saya ada sedikit perkenalan di tengah-tengah, saya lupa. Saya akan bekerja juga di arsitek dan interior, tapi saya juga memulai usaha properti gitu ya. Nah, ini adalah awal mula saya memulai usaha properti saya. Saya membeli sebidang tanah untuk membangun sebuah ruko gitu ya, beberapa ruko. Dan saya untuk membeli tanah ini, saya mengkreditkan rumah saya. Nah, saya itu orangnya nekat Bapak. Dulu kan saya pengusaha ya, jadi saya itu pokoknya saya nekat gitu ya. Saya mikir kalau saya bisa beli ini, orang masa jual itu lama sih, 2-3 tahun kan bisa menjual ya. Dan saya sudah menurut hitungan saya bisa membayar cicilan, akan lebih mudah gitu ya membayar cicilan jika saya berhasil menjual paling tidak 1 lah, saya akan lebih mudah membayar cicilan. Nah, setelah saya membeli Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya mencoba mengurus izin INB. Dan pada waktu saya mengurus izin INB, ternyata Bapak Ibu, master plan untuk tanah saya itu adalah untuk fasilitas umum. Di Indonesia ini lucu Bapak Ibu. Site plan-nya BPN, Bapak Ibu tahu BPN ya? Badan Pertanahan Nasional itu ya.
Itu beda, setplannya kalau di setplannya BPA itu tetap tanah saya itu tanah. Tapi di setplannya Pemkot itu jalan. Jadi saya singkat kata tidak dapat INP itu. Dulu saya berpikir saya akan mencicil membayar kredit itu dengan hasil penjualan. Dan bertahun-tahun jumlah yang tidak kecil saya bayar setiap bulan tanpa penghasilan apapun. Dan kejadian ini terjadi Bapak Ibu. Itu pas apa? Pas saya diberi kesempatan Tuhan menjadi pewarta sabda BPK Surabaya. Saya pikir luar biasa ya. Berkatnya itu. Saya sempat jatuh bangun. Saya ini melayani Tuhan lebih lagi. Dikasih masalah begitu besar. Kerjaan saya ini juga baru mulai. Saya harus membayar cicilan, membayar cicilan. Kalau nggak gitu rumah saya disita. Dan saya nggak pernah dapat penghasilan dari tanah tersebut. Sampai saya penuh. Yang ada itu tanah sampai hari ini keluar uang. Itu apa? Tanah kan harusnya Pak dipotong rumputnya. Kalau nggak gitu tetangga sebelah ngomel. Rumputnya ke mereka. Nanti yang pagarnya bisa hilang, Bapak Ibu. Pagarnya bisa hilang. Itu tanah. Malah mengeluarkan uang terus. Jadi menjadi beban buat saya. Bertahun-tahun itu jatuh bangun. Saya sering bertanyakan, Tuhan, Kau mengatakan rencanamu indah, mana? Saya berdoa. Bahkan waktu itu pernah Bapak Ibu, ada orang yang pernah kesaksian hal yang serupa. Dia bilang, saya ke Bunda Maria bawa surat SHM itu tak taruh di depan Bunda Maria. Tahu Bapak Ibu? Tapi itu Bapak Ibu di sini, di gua ini. Saya bawa surat SHM itu satu yang Bunda Maria, tolong Bunda Maria. Sampai segitunya. Sampai hari ini belum jauh. Tapi di tahun kelima, saya bilang, sudah Tuhan, saya serahkan pada ini 5 roti dan 2 ikan saya. Yang mungkin sekarang masih berupa 5 roti dan 2 ikan. Tapi saya percaya Tuhan, itu akan cukup untuk saya. Dan suatu saat akan sisa 12 batu. Saya juga berharap mungkin Bapak Ibu sekarang juga dapat mendoakan apa yang saya alami. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau tadi 11 tahun saya berdoa, di saat 9 tahun belum terjawab, yang saya lakukan adalah menaikkan ini sebagai korban syukur saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Dan di saat 5 tahun itu Bapak Ibu, sampai saat ini beban itu hilang. Saya sudah tak pikiran seperti dulu lagi. Saya sudah serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan saya cukup, bahkan lebih dari itu. Bersyukurlah dalam segala hal. Hati yang bersyukur itu memampukan kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersyukur. Apapun itu, 5 roti dan 2 ikan yang saat ini Bapak Ibu punya, hanya Bapak Ibu yang tahu. Serahkan itu kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus menyerahkan kepada Tuhan. Sebagai korban syukur. Kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu. Gali itu terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada. Bukan mensyukuri masalah itu, tapi ingat, selalu ada yang baik. Dan saya selalu ingat, 9 tahun saya nggak dapat apa-apa tentang itu. Tapi satu hal Tuhan jaga saya. Tahu apa Bapak? Sampai hari ini saya masih bisa membayar setiap bulan. Bahkan di saat pandemi pun kerjaan saya sepi. Bapak Ibu tahu ya, saya kerjanya di bidang arsitek interior. Mana ada sih bangun? Apalagi saya fokusnya di interior hotel, interior kantor.
work from home. Siapa yang mau? Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia memampukan saya untuk tetap membayar. Itulah yang saya syukuri. Dan saya percaya suatu saat Tuhan akan berikan yang baik untuk saya. Suatu saat hal itu akan terjadi dalam Bapak Ibu. Amin. Kita ingat ya, ada 3 hal. Yang pertama apa? Bersyukur dalam segala. Ini ada sedikit video sebagai penutup yang mungkin meringkas apa yang saya sampaikan. मेरी छड़ी उठा दोगे? बेटा, मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम। कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार डूनर। Itulah Bapak Ibu, kira-kira yang dapat dirangkumkan dalam video. Bersukacitalah senantiasa. Bayangkan jika ibu itu tidak ambil tongkatnya. Itulah Tuhan, harapan Tuhan selalu ada. Yakinlah, tetaplah berdoa dan syukur kepadanya. Sekalipun seperti dia tidak melakukan apa-apa, di saat dia tidak melakukan apa-apa, dia sedang melakukan karya terbesar, keselamatan kita yang tidak ketiban. Bersyukurlah ya. Bersyukurlah Tuhan selalu hindarkan kita dari masalah itu. Saya undang di pujian untuk memuji Tuhan bersama saya. Dan melalui pujian kita mau mengatakan dengan iman betapa Ia sudah baik dalam kehidupan kita. Ia berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian dan juga katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk itu dulu. Semua berkat
semuanya Kau berikan pada setiap kami, terutama di tahun ini, dari awal saya pada akhir tahun ini. Tak pernah Kau tidak menjaga kami Tuhan. Mungkin seringkali kami merasa Kau seperti tidak ada, tapi Kau menjaga dengan cara yang mungkin tidak dapat kami lihat. Jawaban-jawaban yang mungkin kami rasa belum terjadi karena tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi Engkau tetap baik kepada kami yang mungkin kurang berterima kasih Tuhan. Yang hari-hari setelah menerima kebaikan dari pagi sampai malam kami juga masih mengeluh. Padahal kami lupa. Bahkan di saat kami mengeluh pun kami masih hidup. Bahkan di saat kami mengeluh pun kami masih bisa makan. Bahkan di saat kami mengeluh pun kami masih punya anggota tubuh kami yang lengkap. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Saya undang Bapak Ibu sekarang untuk taruh tangan di dada, agar Tuhan memberikan kita semua kemampuan, memberikan hati. Ya, saya bersyukur karena hanya orang yang bersyukur yang dapat melihat kebahagiaan, yang dapat berbahagia. Lihatlah tangan anak-anakmu yang ada di dalam dada, di atas dada. Berikanlah mereka kemampuan untuk selalu bersuka cita, bukan dengan kuat gagah mereka, tapi mereka bersuka cita karena mereka percaya punya Allah yang selalu memberikan harapan dan rancangan yang indah bagi mereka. Oleh sebab itu mereka akan selalu menaikkan syukur dalam doa mereka, dan apapun yang mereka minta, sekalipun mungkin belum terlihat, mereka tetap berdoa karena hanyalah Engkau harapan mereka. Dan tentunya biarlah Roh Kudus selalu memampukan mereka bersyukur dalam segala hal. Karena dalam setiap hal Kau selalu sediakan yang terbaik untuk kami semua. Mungkin baru 5 roti dan 2 ikan, tapi Kau buktikan 5 roti dan 2 ikan itu menjadi luar biasa, menjadi berkat yang cukup bagi banyak orang, dan tersisa berlimpah ruah 12 bakul penuh. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Kau selalu memberkati persekutuan doa Teresia Avila ini, baik juga Pak Ayah dan juga umat-umatnya. Kau berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan tentunya berkati selalu
sudah memberikan silakan pada hari ini buat setiap kita memberikan yang terbaik. Bawa kepadamu, oh Tuhan, bersembahku ini. Pengumuman yang pertama, oke, PD Avila akan libur. Ini pertemuan yang terakhir di bulan Desember. Kita akan libur tanggal 23 dan tanggal 30 Desember. Kita akan bertemu lagi di Januari. Kembali lagi bersekutu di tanggal 6 Januari dengan serial yang baru. Nah, ini dia serial Kabar Sukacita. Di 6 Januari kita akan dengan tema Damai Sejahtera di Bumi. Oh, ini kita akan ada perayaan Natal dengan Romo Dwi Joko. Jadi jangan lupa, harap hadir semuanya, ajak teman saudara semuanya. Ramai-ramai kita akan merayakan Natal bersama dengan PD Avila ya, teman-teman. Oke, berikutnya akan ada pengumuman dari untuk perayaan Natal nanti akan ada dress code dan mundur dulu begini ya Win. Ini perayaan Natalnya pakai dress code-nya sama aksesoris Natal ya. Jadi baju yang berwarna merah, hijau dan putih boleh pilih salah satu, dan nanti ada game dan akan ada acara tukar kado. Nanti akan di-broadcastkan untuk kadonya untuk berapa nominalnya, akan diinfokan lebih lanjut lagi ya teman-teman. 20.000. Oke, kadonya dengan dibungkus koran dengan harga 20.000. Nanti akan ada tukar kado. Jangan lupa dress code-nya nuansa Natal, merah, hijau dan putih. Oke. Pengumuman berikutnya, ini kelas kursus evangelisasi pribadi di 1 Yakobus buka kelas baru. Ada 3 kelas yang dibuka dengan OMK ya. Ada misi evangelisasi, kelas komunitas dan oikos. Bagi teman-teman yang belum ikut kelas pembinaan ini, ayo segera daftar. Kelasnya akan dimulai di Februari. Dan untuk angkatan pertama di OMK, kita juga mengadakan di Yakobus ini, angkatan 1. Bagi yang punya saudara, teman, anak yang usia-usia OMK boleh segera didaftarkan. Masih buka ini pendaftarannya untuk camp 1 Yakobus. Oke, sekian pengumuman dari kami. Bagi sekarang yang berulang tahun di minggu ini boleh hadir di tengah-tengah kami. Yuk kita mau didoain bareng. Sandra. Ada lagi nggak selain Sandra?
bersinar seperti Engkau, menjadi terang Kristus bagi setiap orang yang Dia temui. Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan, biar apapun yang Dia katakan hanya berasal daripada-Mu, dan apapun yang dikatakan selalu memberkati setiap orang yang Dia temui. Dan pada kesempatan di mana Dia merayakan hari ulang tahunnya ini, kami mau berdoa, Tuhan, Kau juga berkati kehidupannya, apapun yang Dia inginkan. Kami percaya Kau sangat tahu, Kau bahkan akan memberikannya lebih dari yang Dia harapkan. Kau berkati juga keluarganya, biarlah keluarganya menjadi seperti keluarga Nazaret yang hanya selalu memberkati. Dan apapun yang dia kerjakan, apapun profesinya, Kau juga berkati, Tuhan. Kau tambahkan apapun yang dia harapkan. Dan tentunya biarlah hatinya semakin setia untuk melayani. Terima kasih, Tuhan. Mari kita berikan 3 salam Maria untuk saudara kita ini. Biarlah Bunda Maria juga berdoa bersama-sama kita untuk saudara kita yang sedang mematah. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, doakan kami yang bersalah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, doakan kami yang bersalah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, doakan kami yang bersalah, sekarang dan waktu kami mati. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengetahui apa yang dalam hati kami, apa yang kami rindu-rindukan, apa yang kami harapkan. Dan kami juga bersyukur kalau Engkau mengajak kami untuk bersyukur lebih dahulu. Biarlah apapun yang kami harapkan ini kami naikkan bukan sebagai doa permintaan, tapi sebagai doa yang selalu mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan. Semoga Roh Kudus-Mu selalu memampukan kami untuk berdiri dalam iman. Meskipun kadang-kala kami merasa